gratis. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Munasihah absen 16 berperan sebagai teman Dharma. Saya Zahrali Wahyuni absen 4 berperan sebagai Siti. Saya Sanur Aini absen 24 berperan sebagai Ibu Jamilah. Saya Satyawati absen 5 berperan sebagai Darmi. Saya Jaga Latifah absen 31 berperan sebagai Ibu Darmi. Saya Sanjata Laki absen 18 peran sebagai pemuda 1. Saya Rasan Said Gadidya absen 22 berperan sebagai pemuda 2. Saya Yasa Rupa Fadila absen 29 berperan sebagai pemuda 3. Islah. Legenda Batu Menangis. Kalimantan yang dulu disebut juga dengan Borneo adalah salah satu pulau terbesar di Nusantara dengan kekayaan alamnya yang menakjubkan serta hutan yang lebat dengan ratusan sungai yang berkelok-kelok telah memberi kehidupan bagi rakyat Kalimantan. Alkisah nan jauh di desa terpencil di tengah pendalaman, hiduplah seorang janda tua dengan anaknya yang bernama Darmi. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Darmi tidak mewariskan harta sedikit pun. Sang ibu terpaksa bekerja di sawah orang sebagai buruh upahan. Sementara putrinya, Darmi, adalah seorang gadis yang manja. Selain manja, ia juga adalah seorang gadis yang malas dan bersolek. Kerjaannya hanya bersolek dan mengagumi kecantikannya. Hingga pada suatu hari, Darmi anakku, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Apa? Pergi ke sawah? Iya nak, sesekalilah bantulah ibu. Aku tidak mau. Kulitku bisa kotor dan jari lentiku ini bisa rusak. Apa kamu tidak kasihan sama ibu nak? Kasihan pada ibu. Buat apa kasihan? Sana pergi ke sawah sendiri aja. demikianlah, berkali-kali Darmi tidak mempedulikan ibunya yang dengan susah payah bekerja demi mendapatkan upah yang tidak terlalu besar. Tetapi setelah mendapatkan upah, Wah, untunglah upah kali ini bisa membeli beras. Baru gajian nih, coba lihat. Cukup nih buat beli baju. Tapi nggak itu upah untuk membeli beras. Udah nih aku balikin. Enak aja. Ini bisa buat beli baju baru, nggak kayak ibu kusam. Tapi nanti kita makan pakai apa jika uang itu kamu ambil? Nggak mau tahu. Bodoh banget jadi orang. Darmi pun pergi meninggalkan ibunya. Karena tidak dapat mencukupi kebutuhannya, ibu Darmi pun pergi ke rumah tetangganya yang kaya untuk meminjam uang. Ada apa bu? Kok sampai ke rumah saya? Ada apa? Udah, gak usah malu-malu. Katakan saja. Jamilah, bolehkah saya minjam uang? Akhir-akhir ini ekonomi saya kesulitan. Lah, bukannya ibu hari ini sudah mendapat upah dari sawah, apakah tidak cukup? Aduh, mas tuh nggak tahu anaknya si Darmi. Darmi itu kan kesentilan, nggak tahu diri. Ini rasanya aku pernah mendengar nama itu. Oh, si Darmi yang katanya cantik jelita itu kan, tapi seperti ini. Jangan keras-keras, ibu itu ibunya. Baiklah Bu, ini ada sedikit uang yang kami punya. Terima kasih bu atas pinjamannya. Nanti kalau sudah kejadian, saya akan kembalikan secepatnya. Tidak usah dikembalikan, anggap saja itu sedekah. Baiklah bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya pamit. Beberapa hari kemudian, ibu Darmi hendak ke pasar. Lalu, Nah ibu, tempat dulu ya. Bu, Darmi ikut. Darmi mau beli bedaknya udah habis. Kalau tanpa bedak, Darmi bisa kusam. Ya tapi
beli benangnya jangan mahal-mahal ya. Mungkin saja uang ibu tidak cukup. Ya gini nih jadi orang miskin. Tapi kalau ibu mau ke pasar di belakangku gitu, kenapa nak? Aku ini ibumu. Aku tuh malu punya ibu kayak kotor, jelek, kusam. Yuk. Seketika hati ibunya tersakiti oleh perkataan Darmi. Sewaktu perjalanan menuju pasar, Hai cantik, mau kemana nih? Ya mau kemana kok cantik bang? Jangan pasang kita dong. Oh ya, ke pasar sama siapa? Ya itu belakang. Oh, sama ibunya. Apa? Kamu dia ibuku? Terus itu siapa dong? Dia itu pembantuku. Kalau nggak ada itu sangat bodoh. Masa aku dikasih makan nasi sama kecap? Padahal kan aku maunya daging. Oh, ternyata perempuan tua itu pembantumu. Maaf ya, kami telah salah sangka. Ya sudah, kamu pergi dulu dah. Ibu Darmi yang mendengar itu pun mengelus dada dan ingin menangis, tetapi ia menahannya. Di perjalanan itu, Darmi bertemu kembali dengan temannya sewaktu sekolah. Ya Darmi, lama tidak ketemu. Gimana kabarmu? Tidak terlalu buruk. Semakin dewasa kamu semakin cantik deh. Cocok kalau kamu tinggal di kota. Kenapa kamu tidak tinggal di kota saja? Sebenarnya mau tinggal di kota, cuman dia itu pembantuku kasihan. Kalau aku nggak tinggal di desa, siapa yang gantiin dia? Cantik, kamu ternyata dermawan juga, hebat loh. Aku baru sadar kalau kamu kesini sama pembantumu. Iya, itu sebenarnya babu aku. Aku cuma kesini cuma lunasin utangnya dia. Sekarang lo ada orang sepertimu yang udah boleh. Ketika teman Darmi pergi, ibu Darmi hanya terdiam dan Ibu Darmi duduk di tanah lalu menangis. Ibu, ayo cepat. Kenapa sih kok kayak gitu nangis segitunya? Ya Tuhan, tolong aku sudah bisa kuat lagi. Kutuklah anakku, kutuklah ia. Ada apa sih? Ibu, maafkan aku, Ibu. Darmi pun berubah menjadi batu, namun begitu, sang ibu tetap memeluknya dengan kasih sayang. Inilah kebiasaan terakhir kita, anak. Akhirnya Darmi sudah menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin ataupun kaya, mereka tetaplah orang tua kita yang harus kita hormati, kita sayangi, dan kita rawat dengan penuh hati. Hormati orang tuamu, maka akan datang keberkahan dalam hidupmu.